Guru hebat adalah guru pembelajar yang totalitas dalam menjalankan tugasnya. Guru yang senantiasa mengupdate diri dan kehadirannya selalu dirindukan bagi peserta didiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, gimana nih kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk materi pelajaran hari ini? Belum. Ada yang belum? Belum. Siapa yang belum? Saya. Nah, siap-siap harus disiapkan ya. Nah, oke. Sebelum ke pelajaran biologi ini, untuk ketua kelasnya bisa memberi doa terlebih dahulu. Pak, untuk memulai mata pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada Pak. Ada Pak. Siapa? Jojo Pak. Itu kenapa sih? Kemarin kenapa ya? Kayaknya sakit ya? Sakit Pak. Demam. Demam. Terus demam. Ya itu, ya kalian jaga kesehatan ya, soalnya saya di rumah. Ya Pak. Oke, sebelum ke pelajaran, ke pembelajaran, buku yang tidak ada hubungannya dengan biologi bisa dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing ya. Oke, kemarin, waktu pertemuan kemarin untuk pembelajaran biologi, kalian mempelajari apa? Kemarin tuh bioteknologi konvensional. Bioteknologi Pak. Ada tugas ya di sini? Tugas analisis sumber Ya. fermentasi. Oke, untuk pertemuan kali ini itu kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan pada materi pencemaran. Ini yang belakang udah kelihatan belum? Udah. Udah kita besarin video. Nah, tentang perubahan lingkungan pencemaran. Anak-anak ada yang tahu pencemaran itu apa? Saya Pak, Ya, silakan Dok. kayak pencemaran itu tahu saya itu kayak masuknya zat asing di dalam satu lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu menjadi Ya, benar atau salah anak-anak? Betul, betul, Nah, betul. berikan apa dong? Betul sekali, pencemaran itu seperti yang dikatakan Dok Bella tadi. Nah, pencemaran itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Dua, saya tahu. Ya, sebutkan apa aja Mbak Janji. Dua pencemaran. Ada tiga deh. Ya, sebutkan Dengan aja. air, tanah, udara ya. Ya, benar atau salah teman-teman? Pak. Benar. Ya, jawabannya adalah benar sekali. Ya. Jadi, untuk pencemaran lingkungan itu ada tiga, yaitu ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan ada pencemaran tanah. Untuk pencemaran air itu biasanya disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Kalau air itu kayak limbah industri, terus penggunaan cara berlebihan, lalu polutan yang mengandung gas seperti pada daerah pertambangan. Untuk yang pencemaran udara, ada yang tahu nggak? Pencemaran udara? Ada. Ya, silakan. Kalau udara dari motor, asap motor, limbah pabrik itu uap yang hitam itu loh Pak. Ya, kalau yang pencemaran tanah disebabkan oleh apa? Kira-kira? Pestisida. Ya, benar sekali. Nah, untuk pencemaran tadi itu, misal pencemaran udara disebabkan oleh asap knalpot, untuk pencemaran tanah disebabkan oleh pestisida yang berlebihan, dan pencemaran air disebabkan oleh limbah pabrik. Nah, oke, pada pertemuan kali ini itu kalian akan membahas tentang perubahan lingkungan dan pencemaran, dan pada pertemuan ini kalian akan saya tugaskan untuk membuat proyek. Proyeknya itu akan dikerjakan minggu depan. Untuk hari ini itu adalah tentang rancangannya saja. Jadi kalian itu nanti akan mengamati video dan akan menganalisis video itu tentang apa. Untuk kelompoknya nanti saya bagi sesuai absen saja. Untuk yang absen ganjil jadi satu, absen genap jadi satu. Oke, silakan bisa berkumpul. Ini yang belakang kelihatan nggak, ini gambar apa? Kelihatan. Ini gambar apa kira-kira? Gambar lingkungan yang bersih atau lingkungan yang kotor? Lingkungan yang kotor. TPA, TPS. Jika kalian hidup di sini, kira-kira kalian nyaman nggak? Enggak. Kira-kira betah nggak? Enggak. Kalian kan sekarang menjadi siswa kelas 10 ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika lingkungan di sekitarmu kayak gini? Apa? Biarkannya saja. Apa? Bang pihak DLH mungkin Pak Dinas Lingkungan Hidup. Kita mulai dari lingkungan sekitar dulu ya. Jika ada yang kotor maka dibersihkan. Jangan lupa sampai membunuh kayak gini. Nah, jadinya seperti itu. Dan kalau lingkungan kalian kotor, nanti akan menjadi sumber penyakit juga. Maka hiduplah yang bersih, jangan kotor. Nah, untuk proyeknya kalian bisa menonton video ini ya. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Kalian Mulai lihat dari ya? tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Ada yang tahu kemana sampah plastik yang berakhir yang kita gunakan itu berakhirnya di mana? Ada yang tahu? Laut. Tahu? Ada yang tahu lagi nggak? Masa sampah yang kita gunakan sama plastik itu juga berlalu? Tahu. Gimana? Di sungai Pak. Sungai. Ya ibu suka ngebakar sawah di sungai. Wah itu. Nah, coba perhatikan itu ya. Nah, ini dari 2,5 miliar metrik ton limbah padat yang diproduksi di seluruh dunia, 275 metrik ton itu merupakan sampah plastik yang diperkirakan tiap tahunnya dalam metrik ton sampah plastik terbuang ke laut. Jadi
8 juta metrik ton sampah plastik itu banyak ditemukan di laut, dan Indonesia itu sebagai penyumbang terbesar sampah plastik. Nah, maka dari itu manfaatkanlah sampah plastik, jangan buang sembarangan. Dan kalian kan nanti sebagai mahasiswa sebagai penerus bangsa, Material maka harus bisa berkarbonnya memanfaatkan ini pasti sampah plastik akan dengan baik. diprogram. Nah, ini kan sampah plastik ada berbagai macam, ada yang botol, ada yang sedotan, yang ini kan bisa mengkotori atau mencemari lingkungan, baik itu pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, bisa semua karena plastik itu tidak bisa didaur ulang. Dari video ini ada yang ingin ditanyakan? Belum Pak. Belum. Ya. Oke, lanjut ke video selanjutnya ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa lapar? Terus Di sini ada yang pernah merasa lapar? Sekarang lapar Pak. Tadi pagi udah sarapan belum? Belum. Oke. Padahal langsung makan makanan banyak banget sampai-sampai kumpul kayak gunung Fuji. Hehehe. Nah, jika kalian lapar, makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Kalau di foto ini kan makan sampai puncak gunung Fuji itu banyak sekali, nanti mengganjil juga. Tapi sayangnya sama kalian malah nggak dihabisin. Tuh, jadinya dibuang kan makanannya. Atau mungkin setelah kalian masak, pasti dong banyak juga sisa-sisa bahan makanannya. Padahal nggak mungkin juga kalau kalian makan akan jadi sampah organik. Kalian tahu nggak sih faktanya? Kalau ternyata di balik sampah organik yang kalian buang itu banyak hal yang mengkhawatirkan. Nah, ketika kalian makan dan makanannya itu tidak habis, itu bisa berdampak besar juga bagi lingkungan, entah itu pencemaran maupun memberikan manfaat. Misal kayak gini, nah, sampah organik itu bisa memberikan manfaat atau kerugian lingkungan itu 44% lebih banyak daripada sampah yang lain, atau sampah organik itu ada sampah yang sering kita gunakan. Data World Bank tahun 2019, Indonesia menghasilkan 44% sampah organik Ya, banyak juga kan Indonesia menghasilkan 44% sampah organik. dan menjadikan sampah organik ini sebagai sampah utama. Wow, kok bisa sih? Salah satu faktornya adalah karena sebanyak 300 kg sampah makanan dihasilkan satu orang Indonesia setiap tahunnya. Nah, setiap orang Indonesia, satu orangnya itu setiap tahunnya menghasilkan 300 kg sampah organik. Jika 10 tahun berapa kilogram satu orangnya? Ya, banyak juga loh. Nah, maka itu kalian sebagai siswa harus pintar manfaatkan kondisi sekitar, entah itu sampah plastik ataupun sampah organik. Nah, kalian harus bisa memecahkan masalah. Untuk misalkan tugas selanjutnya di pertemuan besok, Bapak akan kasih tugas berupa lembar kerja peserta didik, mungkin tugasnya di sini. Dan kalian kan tadi udah menonton video kan? Tapi yang ditanyakan nggak dari video tadi? Dua video tadi. Belum, sudah cukup jelas. Oke. Nanti kalian tak kasih tugas dan setelah ini dikerjakan ya. Saya berikan waktu 1 menit. Ya. Cepat banget Pak. Ya, efisiensi waktu. Tambahan waktu. Oke, waktu habis. Silakan perwakilan kelompoknya bisa membahas rancangan proyek yang akan dikerjakan bulan depan. Maju ke depan Pak. Ya, perwakilan saja. Oke, dan saya perwakilan dari kelompok genap ingin mempresentasikan yaitu menyampaikan banyak proyek akan kelompok kami buat untuk depan itu terkait dengan pengelolaan sampah organik organik jadi yang sebelumnya. Nah, untuk pengelolaan sampah organik itu kelompok kami memilih untuk membuat eco-brick karena dari analisis yang yang telah kami lakukan itu banyak sekali sampah plastik dan juga botol plastik serta jenis kemasan lainnya itu yang berada di lingkungan sekitar. Nah, salah satu cara mengatasi dampak sampah itu dengan mengelola sampah, misalnya dengan membuat barang baru dengan tingkat-tingkat kedalaman tertentu menggunakan botol plastik atau disebut dengan eco-brick. Misalnya dapat digunakan sebagai tanaman, kotak penyimpanan, atau diperlukan sebagai perabotan rumah tangga. Nah, alasan kami memilih alat dan bahan tersebut karena yang pertama salah satu yang telah dijelaskan oleh video tadi itu kayak membutuhkan waktu yang lama untuk terurai, dan membuat eco-brick itu merupakan salah satu cara kami untuk mengelola sampah itu dengan baik seperti kerajinan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Berikan apa dong? Dan tadi bikin eco-brick misalnya ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok genap bisa menunjukkan pasalnya. Baik, untuk kelompok genap sendiri itu memilih proyek berupa ekoenzim. Kenapa ekoenzim? Ekoenzim adalah dari produknya itu dari sampah organik. Karena kan dampak tadi yang Bapak kasih tahu di dampak video itu kan sampah-sampah organik itu ada yang bau busuk gitu. Jadinya ekoenzim ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair. Nah, untuk
ekoenzim ini tuh lebih efisien, terus ramah lingkungan, terus memiliki manfaat yang banyak seperti pupuk bersih, alami, efektif dalam berbagai aplikasi. Jadi memang kami rencana membuat ekoenzim. Terus juga bisa jadi pembersih piring dan lantai, ataupun penjernih air di kayak sungai-sungai tadi itu kan kotor, nah itu bisa dijadikan pembersih alami di sungai. Terus nilai jualnya juga cukup tinggi, mungkin gitu Pak. Oke, beri aplaus dong buat kalau benar bikin ekoenzim ya. Nah, itu proyek yang kalian bikin nanti minggu depan bisa dibikin segera dan nanti bisa dibuatkan. Nah, kemarin sebelum kalian saya beri tugas, Pak Guru juga udah bikin, Pak Eko udah bikin ini juga kok, apa kayak yang kalian bikin nantinya buat minggu depan. Nah, kemarin itu Pak Guru juga eksperimen tentang bikin aquabrik dan berhasil. Nah, ini jadinya rumah kayak begini. Kayak gini. Itu berapa lama? Ini saya kerjakan dengan teman-teman saya. Jadinya seperti ini. Saya estimasi jadinya itu sekitaran 1,5 bulan. Untuk sampelnya itu seperti ini. Untuk sampel ekobriknya itu seperti ini. Nanti itu sampah plastik dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam botol, nanti disatuin dan dibentuk, entah itu mau dibentuk meja atau dibentuk kursi, mebel begitu juga bisa. Miniatur rumah juga bisa. Bikin ekoenzim dengan bantuan bakteri Acinetobacter katanya, dan jadinya seperti ini. Dan Pak Guru juga bawa sampelnya. Baunya wangi kok, tahu jadi. Jadinya seperti ini. Ini udah bisa dimanfaatin. Itu buat pupuk itu tadi ya Pak? Buat pupuk bisa, buat sediakan air bisa. Ada yang mau cium? Mau Pak, mau. Beneran? Iya. Bisa masuk ke depan nggak? Baunya asem-asem gitu loh. Ini dia Pak. Memang baunya seperti ini, ekoenzim baunya seperti ini. Nah itu tadi proyek-proyek kalian tentang daur ulang sampah. Kalian nanti bisa bikin di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa buat tugas-tugasnya ya. Nah, sebelum saya tutup, kira-kira dari anak-anak ada yang ditanyakan nggak? Kalau cukup, ya silakan. Untuk tugasnya itu berarti produknya kira-kira berapa lama ya Pak? Untuk kan kalau ekoenzim itu prosesnya kira-kira berapa lama ya Pak? Karena takut gagal. Nah, ekoenzim itu kalau kalian ngerjainnya hari ini, itu nanti fermentasinya 1 minggu udah jadi kok. Kalau 1 hari ini udah jadi ya. Ada yang tanya lagi nggak? Mungkin cukup Pak. Nah, sebelum saya tutup, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pelajaran hari ini? Semuanya aja. Mungkin saya juga menyampaikan kesimpulan. Ya, silakan. Jadi kan tadi terkait dengan pencemaran lingkungan itu ada 3 ya, ada pencemaran air, ada pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Lalu pencemaran air itu disebabkan oleh penggunaan deterjen, misalnya di dalam lingkungan rumah tangga. Lalu pencemaran tanah itu pestisida, dan juga tadi pencemaran udara itu knalpot atau asap pabrik. Lalu terkait dengan produknya juga itu ada 2 jenis sampah ya, ada sampah anorganik, yaitu sampah yang misalnya dari plastik dan yang tidak tercerai. Lalu ada sampah yang organik, itu sampah bahan-bahan yang Namanya siapa Mbak? Bella Pak. Bella, oke. Beri aplaus dong. Sebelum saya tutup, silakan ketua kelas bisa menutup pembelajaran yang dulu. Baik, untuk menutup mata pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa dulu dimulai selesai. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.